Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri lanjutan dari materi yang kemarin. Yang hari ini kita pelajari adalah trigonometri dengan aturan rantai. Bagaimana mungkin materi ini sudah pernah kalian terima pada saat kalian kelas 11. Bagaimana bunyi teorema aturan rantai tersebut? Jika fungsi y sama dengan f bundaran GX sama dengan f GX, jadi ini fungsi komposisi, jadi f bundaran GX senilai dengan f GX, di mana GX-nya ini kita misalkan sebagai U. Maka turunan dari fungsi komposisi y sama dengan f bundaran GX ditentukan y aksen sama dengan f bundaran G aksen X sama dengan f aksen GX, jadi f-nya sendiri diturunkan sendiri, selanjutnya yang di dalam kurung juga diturunkan. Atau dapat kita tuliskan y aksen itu sama dengan f aksen U kalikan U aksen. Atau kalau saya lebih sering menggunakan yang ini, yaitu dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx, karena menurut saya ini yang akan lebih mudah kalian pahami. Kalau kalian menggunakan yang ini, terserah. Nah, selanjutnya rumus perkalian dy per du dan du per dx untuk menentukan y aksen sama dengan dy per dx disebut aturan rantai. Menentukan turunan, kali ini kita akan mencoba menentukan turunan fungsi y sama dengan sin AX dengan menggunakan aturan rantai. Sebetulnya turunan ini sudah pernah kita turunkan sebelumnya dengan menggunakan konsep limitnya. Sekarang bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Dari y sama dengan sin AX dimisalkan sebagai U, yang di AX-nya ini adalah sebagai U. Jadi dalam fungsi U. Jadi karena ini fungsi U dan di sini variabelnya X, maka turunannya adalah du per dx. Jadi du per dx, kita ingat kembali turunan dari suatu fungsi aljabar yaitu fx sama dengan a kali x pangkat n. Turunannya sendiri adalah a kali n kali a kali n x pangkat n dikurangi 1. Sehingga turunan dari turunan dari ax adalah a. Y sama dengan sin ax ditulis menjadi y sama dengan sin u. Sehingga turunan dari, karena ini variabelnya u dan ini fungsinya y, maka turunannya dituliskan sebagai dy per du. Dengan menggunakan konsep aturan rantai diperoleh y aksen atau dy per dx-nya sebagai dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Dy per du tadi adalah cos u. Du per dx adalah a. Karena perkalian bisa dibolak-balik, berarti a kali cos u. Sehingga a kali cos x. Hasilnya sama dengan yang kemarin ya. Jadi turunan y sama dengan sin ax adalah a cos ax. Selanjutnya menentukan turunan fungsi y sama dengan cos ax. Bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi ya, mungkin ini tidak terlalu kita jabarkan. Kita lanjutkan ke contoh-contohnya. Turunan pertama fungsi dari berikut adalah y sama dengan, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama adalah sin 8x. Yang kita misalkan, ini langkahnya sama dengan yang tadi, mungkin tidak terlalu kita jabarkan. Yang kita ke contoh yang lain karena waktu kita dibatasi. Y sama dengan tangen 3x dikurangi 1. Kita misalkan yang di dalam kurungnya ini sebagai U. Jadi U sama dengan 3x dikurangi 1. Maka turunan dari 3x dikurangi 1, turunan dari 3x jadi du per dx-nya. Jadi ini fungsinya U mempunyai variabel x, sehingga dia dy per dx. du per dx maksud saya, sehingga turunannya adalah turunan 3x adalah 3, turunan negatif 1 adalah 0. Y sama dengan tangan 3x dikurangi 1 ditulis menjadi y sama dengan tangan U. Turunan dari tangan U adalah sekant kuadrat U. Dengan menggunakan dalil aturan rantai diperoleh dy per dx-nya sama dengan dy per du kali du per dx. Dy per du-nya adalah sekant kuadrat U kali 3, sehingga hasilnya menjadi 3 sekant kuadrat 3x dikurangi 1. Jadi turunan y sama dengan tangan 3x dikurangi 1 adalah 3 sekant kuadrat 3x dikurangi 1. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah cos
Y sama dengan cos X kuadrat dikurangi 2X tambah 3. Mungkin soal ini sama dengan yang tadi, yang di dalam kurung kita misalkan sebagai U, turunannya jadi U-nya X kuadrat dikurangi 2X tambah 3, maka DU per DX-nya adalah 2X dikurangi 2. Cos Y sama dengan cos X kuadrat dikurangi 2X tambah 3 dapat dituliskan sebagai cos U. Jadi DY per DU-nya, jadi karena ini fungsi Y dalam variabel U, maka turunannya adalah DY per DU. Jadi turunan diturunkan terhadap variabel U. Jadi DY per DU-nya adalah negatif sin U. Jadi di sini DY per DX-nya DY per DU kali DU per DX, DY per DU-nya adalah negatif sin U kali 2X dikurangi 2. Jadi yang ini kita tuliskan di depan, berarti negatif 2X dikurangi 2 sin U. Jadi setelah itu U-nya dikembalikan lagi ke pemisalan. Mungkin ini masih sederhana. Yang ketiga ini yang kita harus hati-hati. Karena pemisalannya agak banyak. Jadi persamaan Y sama dengan sin pangkat 3 dari 5X kuadrat ditambah 2X dapat dituliskan menjadi Y sama dengan sin 5X kuadrat ditambah 2X dipangkatkan 3. Pemisalan yang pertama adalah yang di dalam kurung yang terdalam. Jadi V sama dengan W-nya adalah 5X kuadrat ditambah 2X. Maka jadi V yang pertama, fungsi yang pertama adalah V mempunyai variabel X, maka dia dV per dx turunannya. Jadi dV per dx-nya adalah 10X tambah 2. Selanjutnya di dalam kurung yang kedua, jadi yang ini yang pertama tadi adalah V. Selanjutnya sin V. Jadi yang ini yang U sama dengan sin V. Jadi karena fungsinya U mempunyai variabel V, dia maka turunannya adalah DU per dV-nya adalah cos V. Yang terakhir, yang terluar, jadi ini semua dimisalkan sebagai U. Jadi Y sama dengan U pangkat 3, maka DY per DU sama dengan 3U kuadrat. Dengan menggunakan dalil aturan rantainya sedikit berbeda dengan yang tadi, maka DY per DX-nya adalah DY per DU kali DU per DV kali DV per DX. Jadi intinya yang ini nyambung dengan yang di atas, yang ini juga nyambung dengan yang di atas. Konsepnya itu aja yang harus kita hati. DY per DU, DY per DU-nya adalah 3U kuadrat kali DU per DV. DU per DV-nya adalah cos V kalikan 10X ditambah 2. Di mana karena perkalian yang ini kita taruh di depan sehingga prosesnya lebih agak biar kita melihatnya juga lebih sederhana. Jadi 3 kali 10X ditambah 2, yang ini tadi adalah U pangkat 2. Berarti U-nya sendiri kita ganti dulu, U-nya sebagai sin V pangkat 2 kalikan cos V. Setelah U-nya diganti, yang terakhir kita ganti V-nya. V-nya sendiri adalah 5X kuadrat ditambah 2X. Dan jadi 30X ditambah 6, ini dikalikan 1, 30X tambah 6, kalikan sin 5X kuadrat ditambah 2X, pangkatkan 2 kali cos 5X kuadrat ditambah 2X. Mungkin kalau bentuk uraian, jadi U kuadrat ini, kuadrat yang di sini senilai dengan kuadrat yang di tengah. Mungkin kalau bentuk uraian ini selesai, tetapi kalau pada bentuk soal pilihan ganda kita harus hati-hati karena di sini kita harus hati-hati karena tidak mungkin jarang sekali muncul yang ini. Dia harus lebih sederhanakan lagi. Bagaimana proses menyederhanakannya? Di 30F ditambah proses penyederhananya kita seringkali menggunakan konsep sinus ganda. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berarti 30X ditambah 6 kita pecah, kita bagi kita munculkan angka 2-nya karena nanti butuh angka 2-nya. Jadi 30X bagi 2 sama dengan 15X, 6 bagi 2 adalah 3. Yang sin kuadrat 5X ditambah 2 itu adalah sin 5X kuadrat ditambah 2X kali sin 5X kuadrat ditambah 2X. Setelah diuraikan semua, maksudnya yang kita butuhkan, yang mau kita sederhanakan kita jadikan 1. Jadi di sini dipindah 2 taruh di sini, sinnya taruh di sini yang cosnya.
Berarti ini sudah dikumpul jadi satu. Kita ingat 2 sin alfa cos alfa adalah sin 2 alfa. Berarti 2 sin 5x kuadrat ditambah 2x kali cos 5x kuadrat ditambah 2x adalah sin 2 kali 5x kuadrat ditambah 2x. Berarti hasilnya sin 10x kuadrat ditambah 4x. Jadi turunan dari Y sama dengan sin pangkat 3. Dari 5x kuadrat ditambah 2x adalah 15x ditambah 3 kali sin 5x kuadrat tambah 2x kali 10. Sin 10x kuadrat ditambah 4x. Ini yang sering kali muncul di soal-soal bilangan ganda. Soal yang terakhir, soal yang akan kita bahas yang terakhir, yang akan sering muncul juga dan sering terjadi kesulitan adalah Y sama dengan akar pangkat 3 cos kuadrat dari 4x kuadrat dikurangi pi per 2. Bentuk ini dapat dituliskan menjadi Y sama dengan cos 4x kuadrat dikurangi pi per 2 pangkat 2 per 3. Dengan mirip yang soal yang di atas, proses pemisalannya terdalam dulu. U-nya adalah 4x kuadrat dikurangi pi per 2, maka maksudnya V-nya adalah 4x kuadrat dikurangi pi per 2, maka dV per dx-nya adalah 8x. Selanjutnya cos U, jadi yang ini sudah dimisalkan sebagai V, maka menjadi cos V. Jadi U sama dengan cos V, maka turunannya adalah DU per DV, adalah negatif sin V. Yang terakhir adalah U pangkat 2 per 3, jadi Y sama dengan U pangkat 2 per 3, maka turunannya adalah 2 per 3 U pangkat 1 per negatif 1 per 3. Mungkin ini sama dengan yang tadi, proses perkalian, jadi DU per DV-nya negatif sin V, yang ininya adalah 8x. 8x, jadi yang ini U-nya diganti cos V dulu. Jadi setelah U-nya diganti cos V, negatif saya pindahkan depan, 8 pindah ke depan. Yang ini sudah V-nya diganti 4x kuadrat dikurangi pi per 2. Jadi setelah U-nya diganti, terakhir diganti V-nya. Di sini muncul pangkat negatif. Kalau soal pilihan ganda, uraian ini selesai. Tapi soal pilihan ganda seringkali dia lebih disederhanakan menjadi pangkat positif. Bagaimana prosesnya? Agar menjadi pangkat positif, kita kalikan pangkat cos dari 4x kuadrat dikurangi pi per 2 pangkat 1. Jadi karena ini dikalikan ini, maka dimunculkan penyebutnya biar tidak merubah soal. Jadi biar senilai 1, yang ini, yang cos 4x kuadrat dikurangi pi per 2, jadikan 1 sama ini. Maka cos dari 4x kuadrat dikurangi pi per 2 kali cos 4x kuadrat dikurangi pi per 2 pangkat negatif sepertiga, dia diperoleh hasilnya adalah 2 per 3. Negatif sepertiga tambah 1 adalah 2 per 3. Yang penyebut jadikan 1 sama yang di sini, sama sin. Jadi sin 4x kuadrat dikurangi pi per 2 dibagi cos 4x kuadrat dikurangi pi per 2. Sehingga proses penyederhanaannya dia menjadi yang ini, setelah yang jadikan bentuk ini, jadikan kembali bentuk akar. Yang sin per cos tadi, sin dari bentuk 4x, sin dari 4x kuadrat dikurangi per 2 dibagi cos 4x kuadrat dikurangi per 2 adalah tangen. Jadi tangen 4x kuadrat dikurangi per 2, sehingga turunan dari fungsi ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk materi lanjutannya, materi dari lanjutan dari turunan fungsi trigonometri, nanti mungkin kalian bisa lengkapi. Wassalamualaikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.